Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya ya pagi, pagi, pagi. Yes, intonasinya makin tinggi. Oke, semangat pagi. Pagi. Yes, masih loyo. Ulang satu kali lagi. Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, pertama-tama Ibu mengajak kita semua menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan. Karena atas perkenannya jualah sehingga kita bisa jumpa pada pagi hari ini. Dan Ibu tak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang melaksanakan ibadah puasa. Ya, tetap sehat dan tetap semangat. Ya, oke. Kita sekarang siapa yang belum masuk ya? 2, 4, 6, 7. Harusnya 10 ya. Sambil Maaf Ibu, atas ya. nama Reski Nurmalasari salah room. Dia masuk di room 3 katanya. Itu fokus ya. Jadi biar puasa mesti fokus ya. Jadi kita harus fokus. Oke, sambil menunggu ya, sambil menunggu teman kita. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk belajar bersama tentang agenda 2. Ya, agenda 2 dari Latsar ya, di mana nilai-nilai dasar ASN yang akan kita pelajari bersama. Tapi sebelumnya Ibu ingin berkenalan dulu karena hari ini Ibu mendapat teman baru ya. Mendapat teman baru 10 orang. Wah, luar biasa. Ini suatu hal yang sangat menyenangkan karena bertambah lagi ya, bertambah lagi teman baru. Nah, teman baru yang ada di Parigi ya, teman baru yang ada di Parigi sebanyak 10 orang. Kalau volume Ibu kurang bagus atau ini kurang bagus, tolong disampaikan ya, karena kita saat ini virtual sehingga kadang-kadang sulit juga kita memantaunya bersama sehingga perlu ada penyampaian ya, perlu ada penyampaian kalau ada yang kurang bagus ya, sehingga sama-sama kita bisa saling mengingatkan. Oke. Ibu ingin berkenalan dulu dengan yang pertama yang disampaikan nama, setelah itu nama panggilan. Nama panggilan di rumah ya, siapa dan instansi atau unit kerjanya di mana. Setelah itu nilai MOOC tertinggi. Nilai MOOC tertinggi berapa? Yang tertinggi saja ya, tidak usah disebut tahap 1, tahap 2, pokoknya yang tertinggi. Karena Ibu ingin mendengar nilai MOOC yang tertinggi. Oke. Baik, yang pertama Ibu ingin berkenalan dengan Dr. Asep Dirga Saputra. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Nama saya Asep Dirga Saputra, panggilan Asep, unit kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tembulututu, Tinombo. Untuk nilai emosi yang tertinggi 88, Bu. Oke, jadi Ibu memanggil panggilan kesayangan saja ya, supaya kita lebih akrab. Jadi di Rumah Sakit Raja Tombolotutu, Tinombo ya. Iya, terima kasih Asep. Selanjutnya Ramdhani. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Nama saya Ramdhani Asman,
Panggilannya Dani. Saya bekerja di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Motong. Nilai MOOC tertinggi 90, Ibu. 90? Iya, Ibu. Oke, terima kasih Dani. Selanjutnya Ridwan. Silakan Ridwan. Perkenalkan Bu, nama saya Ridwan. Saya bertugas di SDN Terpencil Kuala Bugis. Panggilan sehari-hari saya Ridwan. Dan nilai tertinggi saya pada saat MOOC adalah 90. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih Ridwan. Selanjutnya Haryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Haryani. Nama panggilan Ani, tempat unit kerja di SD Negeri Toribulu. Nilai tertinggi pada saat MOOC 90. Terima kasih. Ya, terima kasih Ani. Selanjutnya Almira. Ya, terima kasih Bu. Nama saya Almira, biasa dipanggil Mira. Tempat saya bekerja di SD Negeri Marantale. Nilai tertinggi MOOC saya 82, Bu. Nilai MOOC-nya berapa tadi, Mira? 82, Bu. Oke. Terima kasih, Terima Mira. kasih. Selanjutnya Ahmad Afandi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi, biasa dipanggil Fandi. Saya kerja di unit SMP Negeri 6 Tomini, Kecamatan Palasa. Nilai evaluasi MOOC 90, Bu. Terima Oke. kasih. Terima kasih, Fandi. Selanjutnya Yuliana. Yuliana, mana Yuliana? Ya, hadir Bu. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu. Perkenalkan nama saya Yuliana, biasa dipanggil Yuli. Nilai MOOC tertinggi saya 94, unit kerja di SMP Satap Negeri 1 Mepanga. Terima Oke. kasih. Terima kasih Yuli. Lanjut Reski. Silahkan Reski. Termute suaranya. Ya, silahkan. Reski, silahkan. Selamat pagi. Pagi. Nama saya Reski Nurmalasari, unit kerja di SMP Negeri 1 Siniu. Biasa dipanggil Kiki. Nilai MOOC yang tertinggi 90. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Kiki. Selanjutnya Alpiani. Terima kasih kesempatan Ibu. Perkenalkan, nama saya Alfiani, biasa dipanggil Vian. Unit kerja saya di SMP Satap Negeri 2 Tinombo. Nilai evaluasi MOOC saya 88. Oke, terima kasih Vian. Dan yang terakhir Ella Makfira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Ella Makfira Ramadhani. Nama panggilan saya Ella. Unit kerja saya di SMP Negeri 6 Tomini. Nilai evaluasi MOOC tertinggi saya 90. Terima kasih. Oke, terima kasih Ella. Dan terima kasih juga untuk host kita Ibu Mas Diani dan juga dari BKPSDM Parigi Motong Ibu Yulvia. Terima kasih sudah mendampingi kami dalam pembelajaran virtual pagi hari ini. Baik, Ibu akan memperkenalkan diri juga ya. Karena kata orang tak kenal maka tak sayang, sehingga Ibu akan memperkenalkan diri, tapi sebelumnya Ibu sampaikan kitab hari ini adalah pendalaman dan penguatan agenda 2 yang akan kita ikuti bersama selama 2 jam pelajaran. Kalau Bapak Ibu guru paham itu, ya, kita akan sampai pada jam 9. Baik, Ibu diberi nama, ya, slideshow supaya lebih bagus. Ibu diberi nama Stince Wirianto, panggilan kesayangan Tin. Wah, kalau Ibu Mas Diani panggil
Ibu Mamatin, kalau di kantor. Jadi Ibu mendapat gelar insinyur dari Institut Pertanian Bogor dan MSI dari Universitas Tadulako. Ibu lahir di Buol, bagian utara dari Sulawesi Tengah, berbatasan dengan Gorontalo pada 5 September 64. Boleh warna-warni, sampaikan tuh. Kemarin Ya. Ada yang kan ada waktu begini sebentar. Pas ada waktu pulang, ingatkan lagi jilbabnya harus sama. Oke, Ibu Mas Diani, terima kasih. Ada yang satu tanggal dengan Ibu, 5 September. Kalau tahun Ibu tidak usah tanya ya, karena Ibu sudah tua. Ada yang satu tanggal? Tidak ada? Kalau ada, Ibu kasih coklat. Biasanya kalau peserta latsar satu tanggal dengan Ibu mendapat hadiah coklat. Silver Queen. Jadi saat ini Ibu Pembina Utama Muda 4C dan jabatannya Widya Suara Ahli Madya, beralamat di Jalan Sempati Air nomor 1, kantornya di BPSDM, Jalan S. Parman 67, ini nomor HP dan email Ibu. Ibu memiliki pengalaman menjalankan kehidupan dengan pengalaman kurang lebih 15 tahun di kabupaten asal Ibu di Buol dengan mendapat amanah pada beberapa OPD ya, sebagai pimpinan OPD, dan Ibu pernah juga menjadi dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian selama 11 tahun dan saat ini kurang lebih sudah sekitar 4 tahun Ibu menjadi Widya Suara Ahli Madya. Oke. Ibu memiliki anak 3 dan suami sudah pensiun 2 tahun yang lalu. Anak Ibu yang pertama sudah selesai dari Universitas Gadjah Mada, yang kedua di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer, dan yang bonus masih SMP. Ya, sudah tua begini masih punya anak SMP. Ada yang ingin ditanya dengan perkenalan Ibu? Cukup ya? Oke. Kita akan melihat dasar kebijakan dari penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Kenapa Ibu ingin sampaikan? Karena biasanya adik-adik, ini pengalaman Ibu ya, yang lalu-lalu, mudah-mudahan tidak terjadi di angkatan ini, khususnya 98 di kelompok 2. Biasanya melihat ya laporan-laporan yang dulu-dulu lupa diganti, padahal dasar kebijakannya sudah berubah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ini tidak berubah ya, belum berubah, tentang ASN. Yang kedua, ya, manajemen ASN ini sudah berubah. Yang lalu itu nomor 11 tahun 2017 sudah berubah. Nomor 17 tahun 2020. Nah, biasanya kalau melihat angkatan-angkatan yang tahun 2018, 2019 masih menggunakan nomor 11. Itu penguji akan bertanya, ya, dilihat dari angkatan berapa ini, ya. Jadi harus melihat dengan jeli. Ini sudah berubah. Nah, yang berikut ini peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang pelatihan dasar juga sudah berubah, ya. Tahun lalu, ya, tahun 2021 itu masih menggunakan Perlan nomor 1. Jadi kalau melihat laporan yang tahun lalu itu masih Perlan nomor 1. Sekarang Perlan nomor 10. Ya, tambah nolnya 1. Oke, yang berikut tentang pedoman penyelenggaraan. Ini nomor 13. Dan yang berikut tentang kurikulum latsar. Ini nomor 14. Ini dasar hukum yang perlu dipahami dan perlu dicermati dengan baik, ya, perlu dibaca-baca supaya kalaupun ditanya bisa nyambung cerita. Oke? Mari kita lihat ya alur pembelajaran selama pelatihan dasar. Dari orientasi peserta, ya, mulai dari emosi, setelah itu masuk pada agenda 1. Siapa yang membawakan agenda 1? Halo? Siapa? Ibu Yuli Trisnaningsih. Oke, Ibu Yuli ya. Ya. Ibu mau tanya, kalau ketua kelompok siapa? Ketua kelompoknya siapa? Ketua kelompok 2. Halo? Dr. Asep. Dr. Asep, ketua kelompok ya. Ibu perlu tahu supaya komunikasi bisa jalan ya.
Oke, baik. Ibu Yuli sudah mengajarkan tentang sikap, perilaku, dan bela negara. Sampai bagaimana menganalisis ya masalah dan penyebab. Sudah ya? Ibu tidak mengulang lagi, Ibu hanya mereview. Pada saat ini kita akan belajar tentang agenda 2, nilai-nilai dasar ya ASN atau PNS. Saat ini adik-adik kan PNS. Setelah itu agenda 3 itu akan belajar tentang kedudukan dan peran PNS dalam mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu akan ada habituasi. Habituasi, membiasakan diri selama 1 bulan. Ya, latihan. Dan akan ada evaluasi akhir. Ya, jadi akan ada evaluasi akhir dengan harapan bahwa Bapak Ibu akan menjadi PNS yang profesional ya dan berkarakter smart ASN. Smart ya. Oke, berkarakter smart. Mari kita lihat. Keterkaitan antar agenda ya. Keterkaitan antar agenda kita lihat di sini. Agenda 1, bagaimana membangun kesadaran, kecintaan, semangat, dan tanggung jawab bela negara, ya, melalui profesi kita. Profesi kita sebagai pegawai negeri sipil, di mana kita berada, apakah kita berada di rumah sakit, atau kita berada di sekolah, atau kita berada di dinas, ya. Nah, agenda 2 di sini bagaimana nilai-nilai dasar ini disampaikan, ya, sebagai landasan dan kode etik, sebagai pedoman bersikap dan berperilaku sebagai aparatur sipil negara. Nah, setelah itu agenda 3 bagaimana memanage ya ASN agar profesional dan smart. Nah, agenda 4 ini Ibu katakan tadi latihan 30 hari kerja di instansi tempat Bapak Ibu bekerja, dan juga ada MTSL akan diberikan ya, penguatan kompetensi teknis bidang tugas akan ada ya, itu melalui ceramah maupun melalui latihan-latihan di instansi masing-masing. Harapannya ini akan terhabituasi ya, akan terkarakterisasi menjadi karakter ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu menjadi PNS berkarakter smart. Ya, apa semua itu nanti kita pelajari. Oke. Nah, deskripsi singkat dari agenda 2 ini bagaimana Bapak Ibu menginternalisasikan nilai-nilai dasar PNS ya yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Itu meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang sinergi. Itu di agenda 2 ya. Itu ada di agenda 2. Nanti kita akan belajar bersama, kita sharing bagaimana pengalaman Bapak Ibu ya, dan apa yang akan Ibu sampaikan tentang ciri-ciri perilaku, bahwa nilai dasar ini sudah dilakukan dengan orang melihat kita melakukan hal tersebut atau orang merasakannya. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta, adik-adik semua mampu mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ada 7 nilai dasar. Luar biasa. Baik. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin adik-adik menyimak film pendek yang ingin Ibu lihatkan. Ya, stop share dulu.
karena Ibu harus optimize for video clip. Kalau ada video yang diputar, kita harus mengklik optimize for video clip supaya suaranya bagus. Kalau lalu, pahlawan kita menggunakan bambu runcing. Dulu pahlawan-pahlawan ini berjuang dengan angkat senjata, mengorbankan darah, bahkan nyawanya. Tetapi kemerdekaan bukanlah akhir, namun suatu awal untuk berjuang dengan cara baru, dengan menjadi ASN yang berakhlak. Ada yang bisa saya bantu, Bapak? Saya mengurus akta kematian istri saya, apa bisa? Sudah isi online, Bapak? Saya tidak bisa online. Saya tinggal sendiri, tidak ada yang bantu. Bisa nggak usah online. Bapak tidak perlu khawatir, mari saya bantu pengisian dalam website kami. Oke Bapak, 3 hari lagi Bapak bisa ke sini untuk mengambil akta kematian istri Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Sedikit-sedikit saya sudah paham pendaftaran online. Semoga kedepannya tidak merepotkan kamu lagi ya Dik. Tidak merepotkan kok Bapak, itu memang sudah menjadi tugas saya. Pak, KTP saya kan hilang. Saya ntar lagi nih mau pergi ke luar negeri nih. Saya harus buat paspor. Kira-kira gimana caranya Pak ya? Nih, Pak, biar ekspres. Maaf Pak, layanan di sini semua gratis. Tenang aja Pak, hanya 3 hari, Bapak tinggal mengikuti prosedurnya dan semua selesai. Iya deh, nggak apa-apa, 3 hari aja. Cepet juga ternyata ya. Tumben, sampai nyamperin saya ke kantor gini. Mau ngapain sih? Ada apaan tumben nih? Gini, kita kan sudah ketemu terakhir pas SMA. Terus ya kangen aja. Tapi ya sebenarnya sekarang kan lagi penerimaan CPNS. Kebetulan adik saya mau ikutan nih. Kamu bisa nggak bantu-bantu biar jadi PNS? Kan kamu udah jadi pejabat. Waduh bro, nggak bisa. Ikutin aja lah tesnya. Ya udah, kalau kayak gitu kasih tahu aja soal-soalnya. Kan bisa dihack-hack gitu nggak sih? Dibocor-bocorin. Kasih tahu dong. Ya, nggak bisa bro. Itu namanya membocorkan rahasia negara. Saya disumpah untuk tidak memberitahu rahasia negara. Sorry ya. Masa pandemi COVID tidak menyurutkan semangat saya untuk tetap produktif. Kita harus menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kreativitas dan inovasi harus terus dikembangkan. Work from home bukan berarti bermalas-malasan. Oke, bagaimana tim? Ada masukan? Besok kita kerja sesuai dengan job desk masing-masing, oke? Oke, siap. Thank you. Sekarang bukan dengan darah dan nyawa yang kukorbankan dalam perjuanganku. Musuh tetap ada, godaan untuk memperkaya diri dengan singkat, bahkan melawan diri sendiri terhadap kemalasan. Senjataku bukan lagi bambu runcing atau bedil. Senjataku adalah menjadi ASN yang berakhlak. Aku siap jadi ASN berakhlak yang bangga melayani bangsa. Kalau kamu,
Oke. Aku siap menjadi ASN berakhlak yang bangga melayani bangsa. Kalau kamu, apa jawabmu? Oke, baik. Bapak Ibu, sekarang Ibu mau bertanya. Kalau kamu, ya, kita lihat lagi. Kok dia ngechat ya? Oke. Ibu tadi sudah mendengar, semua sudah lulus MOOC. Benar ya? Ibu ingin masing-masing memberi gambaran tentang apa yang telah dipelajari di MOOC, tentang nilai-nilai dasar saja. Jangan dulu yang lain. Ya, kita fokus pada berakhlak. Baik, Ibu ingin bertanya kepada Asep. Silakan Asep menyampaikan apa yang telah didapatkan dari MOOC, bisa juga berkaitan dengan apa yang telah dilakukan dalam pelaksanaan tugas. Gambarannya tentang berakhlak, nilai-nilai dasar ASN. Silakan. Yang pertama, Asep. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Kalau yang saya dapat tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak itu, jadi untuk menjadi ASN yang berkualitas kita harus memiliki 7 nilai dasar, yaitu harus berorientasi kepada pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adakah kesulitan dalam melaksanakan nilai dasar tersebut, Asep? Insya Allah bisa sih, Bu. Enggak ada. Oke, aman kalau gitu ya. Terima kasih. Lanjut Dani, silahkan. Apa yang telah dipelajari di MOOC tentang nilai dasar berakhlak? Silakan Dani. Ya, Semuanya ya akan menyampaikan pendapat. Yang saya pelajari pada MOOC materi berakhlak ini, Bu, bagaimana caranya kita memberikan pelayanan terbaik, menambah kompeten, dan berinovasi tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di dalam melakukan pekerjaan, Ibu. Itu yang saya pelajari. Oke. Salah satunya. Ya, terima kasih Dani. Lanjut Ani. Ani, apa yang apa yang sudah dipelajari di MOOC? Ani, silakan. Mana Ani? Ani? Silakan Ani. Ya. Terima kasih. Yang saya pelajari di materi pas MOOC berakhlak yaitu nilai-nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas atau kemampuan. Harmonis, saling peduli dan saling menghargai sesama. Loyal, berusaha menjaga rahasia negara. Adaptif, terus berinovasi. Dan kolaboratif, saling bekerja sama. Oke, terima kasih Ani. Mungkin saja ada yang bisa menyampaikan apa tantangan dalam pelaksanaan berakhlak ini. Contoh misalnya ya, pelayanan di rumah sakit. Harapan masyarakat bahwa mereka mendapatkan pelayanan terbaik. Tetapi dengan antrian yang begitu banyak, kalau misalnya ada pandemi dan ada penyakit-penyakit tertentu, itu akan menyulitkan karena begitu banyaknya pasien yang datang. Sehingga pelayanan tidak maksimal karena harus melayani begitu banyak. Mungkin saja itu merupakan tantangan bagaimana kita dapat melaksanakan berorientasi pelayanan ini dengan baik. Mungkin ada yang bisa menyampaikan hal-hal demikian, silahkan. Selanjutnya silahkan Ridwan. Apa yang sudah dipelajari selama MOOC? Ya, terima kasih Bu. Jadi yang saya dapat saat MOOC adalah saya lebih mengetahui dan memahami tentang
Pancasila dan bela negara dalam kegiatan sehari-hari. Jadi contohnya Bu, seperti yang pertama yaitu cinta tanah air. Jadi saya lebih mengetahui tentang menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Kemudian sebagai ASN yaitu menjaga nama baik bangsa dan negara serta melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Ya seperti itu Bu. Oke, terima kasih Ridwan. Lanjut Ella. Silakan Ella, apa yang sudah dipelajari? Baik Ibu, yang sudah saya pelajari mengenai nilai-nilai dasar ASN itu sangat penting untuk ditanamkan oleh seluruh ASN karena merupakan pedoman dalam berperilaku dan juga dengan menanamkan core value-nya itu dapat mengubah pola kerja ASN itu menjadi lebih profesional. Seperti itu Ibu. Terima kasih Ella. Lanjut Fian. Fian, silahkan Fian. Apa yang sudah didapat, sudah dipelajari di emosi tentang berakhlak? Silakan Fian. Fian. Terima kasih Bu. Yang saya pelajari bagaimana pelayanan itu sesuai dengan kode etik maupun kode perilaku mengenai sikap atau perilaku maupun perbuatan agar menjadi karakter ASN yang profesional. Begitu Bu. Oke, terima kasih Pian. Mungkin di SMP Satap ini dengan keterbatasan ya fasilitas yang ada, kita berinovasi, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita untuk menjadi media pembelajaran. Ya, itu salah satunya. Oke, terima kasih Pian. Lanjut Kiki, silahkan Kiki. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu. Yang saya pelajari mungkin saya lebih ke tantangannya karena masa pandemi sehingga kita harus menggunakan online semuanya dan untuk orientasi pelayanannya agak kesulitan dengan online karena beberapa dari peserta didik di sekolah saya tidak mempunyai HP, jadi pembelajarannya sedikit terganggu dan di lain sisi kita harus terus berinovasi dengan kemajuan dan kita harus mengajarkan kadang kita lewat WA, kadang kita mau ajarkan lewat Zoom, kesulitannya banyak sekali tantangannya dari jaringan. Di tempat saya jaringan tidak stabil, peserta didik tidak memiliki HP, jadi banyak cara kami lakukan untuk melaksanakan orientasi pelayanan yang baik. Salah satu solusi yang kami lakukan dengan memberikan kelompok-kelompok kecil dari peserta didik, dibentuk kelompok-kelompok kecil, kemudian kita kumpulkan yang berdekatan rumah yang memiliki HP, jadi satu yang kita ajarkan berkelompok-kelompok kecil agar orientasi pelayanannya dapat terpenuhi dengan baik. Ya, sekian Ibu. Oke, terima kasih Kiki. Itu terus berinovasi untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, selanjutnya Yuli. Silakan Yuli, apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran di emosi tentang berakhlak? Terima kasih buat kesempatannya. Kalau dari yang saya sudah pelajari dari berakhlak ini ada ternyata banyak lagi, kemudian masuki ibarat sekali tentang salah satu beberapa teman tadi, dan juga yang saya ingin tambahkan adalah jam tatap muka di sekolah itu, karena kan sekarang sudah diadakan tatap muka terbatas, namun jam pelajarannya itu masih kurang. Nah, itu bagaimana salah satunya bagaimana guru itu mencari ataupun mencoba hal-hal baru yang mana supaya bisa diterapkan kepada siswanya, supaya membuat inovasi baru bagaimana supaya siswa bisa menerima materi dengan jam pelajaran yang kurang tersebut. Kemudian salah satu hal yang kami lakukan di sekolah itu bersama guru-guru mata pelajaran yang lain adalah selain siswa itu selain menerima materi di sekolah, siswa juga diberikan tugas tambahan untuk dikerjakan di rumah, agar karena sekarang selain karena masa di awal-awal pandemi itu siswa memang full
belajar mandirinya di rumah. Jadi kami melihat bahwa siswa itu sudah mulai terpengaruh dengan media-media HP, ya, penggunaan HP yang mana sebagian besar karena penggunaannya tidak terkontrol, jadi itu pengaruh penggunaan media sosialnya itu siswa sudah lebih besar daripada minatnya menggunakan media sosial dibandingkan dengan belajar. Jadi bagaimana kami dari para guru itu untuk kembali memotivasi siswa itu untuk kembali belajar. Salah satunya pembelajaran di sekolah yang terbatas, kemudian diberikan tugas tambahan di rumah agar siswa kembali termotivasi lagi untuk belajar. Seperti itu, Bu. Oke, Terima kasih. berkoordinasi dengan orang tua untuk bagaimana pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih Yuli. Lanjut Mira. Silahkan Mira. Terima kasih Ibu. Yang bisa saya terapkan dalam saat mengajar di sekolah dengan perilaku ASN berakhlak ini, di mana salah satunya itu melakukan perbaikan tiada henti. Di mana Ibu, kasus yang ada di sekolah itu masih banyak siswa yang belum bisa membaca, bahkan di kelas tinggi, Bu. Jadi yang saya harap dari diri saya sendiri itu bisa meningkatkan lagi kualitas pendidikan di tempat saya mengajar, Ibu, dengan secara profesional, insya Allah bisa. Oke, Terima terima kasih Mira. Lanjut yang terakhir Pandi. Silakan Pandi. Terima kasih Bu. Jadi selama pembelajaran MOC dilaksanakan, adapun yang saya dapatkan pada saat pembelajaran tersebut, yang pertama adalah khususnya untuk berorientasi pelayanan, saya lebih tahu tentang pasal-pasal atau undang-undang pelayanan publik, khususnya untuk perilaku, mulai dari adil, cermat, santun, tegas, profesional, tidak mempersulit sampai ke akuntabilitasnya ini. Kemudian saya juga bisa mendapatkan lebih tahu lagi tentang prinsip pelayanan publik, mulai dari partisipatif, tidak diskriminatif, sampai dengan akuntabelnya dan berkeadilannya ini, Bu. Kemudian mungkin yang menjadi kendala juga di sekolahnya saya guru matematika, jadi mungkin ya ada beberapa siswa yang mungkin tidak terlalu maksimal atau mungkin kehadirannya yang kurang selama proses pembelajaran yang saya lakukan di sekolah ini. Jadi sehingga dalam proses pembelajaran tersebut ya bisa dibilang banyak kendala-kendala. Kemudian faktor lain juga termasuk faktor lingkungan yang tidak mungkin, karena di lingkungan sini masyarakatnya masih sangat tidak memperdulikan namanya pendidikan. Saya kira itu saja Ibu. Oke, terima kasih Fandi. Makasih. Ya. Kita sudah semua mendengar apa yang sudah diperoleh selama pembelajaran melalui MOC, ya, luar biasa. Balik lagi, maaf, gue lagi share screen. Masing-masing tadi telah menyampaikan apa yang telah dipelajari di MOC, apa tantangan, apa hambatan, dan apa yang ditahu, rupanya itu berorientasi pelayanan demikian, ya. Baik, kita lihat, mari kita melihat mengapa, ya, kalau lalu ini namanya aneka, sekarang ini sudah disatukan, ya. Jadi satu core value-nya ASN, berakhlak. Nah, Ibu perbesar ya supaya bagus, karena kalau dia kecil, dia tidak di slideshow, dia akan kesulitan. Kita membaca bersama sehingga kita melihat bersama apa yang menjadi latar belakang. Jadi di sini mensarikan dan menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN, ya, serta panduan perilaku yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi sehingga mudah dipahami dan dapat diterapkan oleh seluruh ASN. Sehingga kalau berakhlak kan dari kecil kita sudah diajarkan, ya, kau harus berakhlak. Sehingga itu sudah familiar untuk kuping kita maupun pemikiran kita.
Dan juga di sini mensarikan nilai-nilai yang telah disusun oleh instansi pemerintah. Jadi semua instansi sama. Nilai-nilai dasar ASN-nya berakhlak. Tidak ada yang beda-beda. Ya, kalau lalu di BPSDM di tempat Ibu itu SIP. Tapi sekarang sudah berakhlak, ya. Mungkin di tempat lain ada mantap, ada lain-lain sebagainya, ya, sehingga berbeda-beda. Kalau sudah satu, ya, akan memberikan penguatan budaya kerja, ya, dan membentuk karakter ASN yang profesional dimanapun ASN itu ditugaskan. Misalnya, ya, Pak Asep dipindahkan dari Tinombo ke Parigi, ya, ke rumah sakit di Parigi. Tetap sama, berakhlak juga, tidak di Tinombo lain, di sini lain, ya, atau dimanapun berada, atau ke dinas berubah lagi, ya. Jadi begitu juga misalnya teman-teman yang lain. Ya, di sini bagaimana harapannya dengan berakhlak ini memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika dia dipindahkan atau dia adanya talent mobility karena ada kebutuhan di instansi tersebut, di instansi lain sehingga dia dipindahkan. Tapi nilai dasar ASN-nya tetap sama, berakhlak. Ini yang mendasari, ya, menjadi unsur untuk memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kita tahu bersama ada 3 fungsi kita, ya. Tidak usah Ibu jelaskan, pasti sudah hafal semuanya. Salah satunya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, bagaimana juga budaya kerja yang kuat akan mendorong, ya. Dengan adanya budaya kerja yang kuat akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang. Sehingga kinerja organisasi akan meningkat di harapannya demikian. Mari kita lihat, ya. Ada 7 nilai dasar ASN yang disingkat dengan berakhlak. Apa saja? Berorientasi pelayanan. Mari kita lihat satu-satu, ya. Kita lihat satu-satu. Berorientasi pelayanan. Apa definisinya? Definisinya itu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, kalau belum bisa prima, menuju ke prima. Nah, apa kalimat afirmasi atau kalimat yang dapat mendorong untuk kita melakukan itu? Ya, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Apa kata kuncinya? Responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Itu menjadi kata kunci. Nah, apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat, oleh yang kita layani, oleh murid, oleh pasien, ya, oleh masyarakat peternak dan masyarakat tani yang kita layani. Karena kita melakukan salah satu nilai dasar berorientasi pelayanan. Nah, di sini perilaku yang kita akan perlihatkan, kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Ini perilaku yang akan dirasakan atau dilihat, atau yang akan bisa diamati oleh yang kita layani. Ada yang ingin ditanyakan di berorientasi pelayanan? Kalau tidak ada, Ibu lanjut dulu, ya. Oke, sebelum Ibu lanjut di 6 nilai yang berikut, Ibu ingin menjelaskan dulu tentang tugas. Ya, jangan kita kehabisan waktu, tugas belum dijelaskan sehingga akan menyulitkan. Tugas hari ini, ya, tugas hari ini, masing-masing peserta sebagai tugas individu meringkas materi berakhlak dalam bentuk mind map. Ya, sudah dipahami mind map, ya, tidak dirinci satu-satu tapi pakai panah-panah, ya. Oke. Tugas kelompok mencari profil tokoh. Ya, ada 2 kelompok yang sudah Ibu bagi, berbeda tiap kelompok untuk tokohnya. Ya. Jadi tokoh yang dicari ini memiliki kemampuan atau reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Boleh yang modern, boleh yang dolo-dolo, ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan untuk tugas ini?
Kalau ada langsung ya, supaya Ibu tidak bolak-balik ke situ. Aman ya? Mari kita lihat ya. Oh, silahkan ada Nurmal Kiki, silahkan Kiki resen. Silahkan Kiki. Ya, ini Bu yang ingin saya tanyakan yang tugas kelompoknya Ibu, mencari profil tokoh. Terus kalau misalnya setelah kita dapatkan tokohnya, kita sampaikan profil-profilnya begitu Bu, atau apa yang harus kita masukkan lagi di dalamnya Bu? Oke, jadi ini kan dia yang ini menurut kelompok memiliki kemampuan dan reputasi. Apa yang dia miliki kita sampaikan. Apakah dalam bentuk tulisan kita sampaikan poin-poinnya atau kita mau sampaikan dalam bentuk video, terserah mana yang paling mudah dilakukan. Ya, dari tokoh yang kita angkat itu dia bagaimana? Kenapa dia telah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar yang 7 itu. Boleh 1 nilainya, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 7. Ya, terserah melihatnya. Oke? Baik. Nah, berarti boleh tulisan, boleh video ya? Boleh tulisan, boleh video, terserah. Tidak ada yang keharusannya. Mana yang termudah yang bisa dilakukan. Yang kedua, tugas hari ini. Kalau tadi kan membuat ringkasan berakhlak. Nah, dari ringkasan ini kita buat jurnal juga ya. Kita membuat ini karena ini kewajiban ya. Jadi setelah 2JP, setelah jam 9 ini bukan berarti adik-adik bisa wow ya, karena pembelajaran harusnya sampai jam 6 sore sehingga diisi dengan tugas-tugas. Nah, buat learning journal ya. Learning journal ini isinya ya, tulis masing-masing sebagaimana format yang ada. Ini Ibu lebih perjelas ya, bisa diambil dari sini. Pokok pikiran apa yang didapatkan dari berakhlak ini, khusus berakhlak saja ya. Kalau ada contoh kasus dan peristiwa, ada profil tokoh, salah satu dipilih ya, atau konsep pendukung dari hasil pelaksanaan pencarian individu. Yang B-nya penerapan ya, diisi dengan gagasan pribadi tentang penerapannya untuk mengembangkan. Boleh rencana aktualisasi yang akan dilakukan, boleh diangkat ya. Saya akan bikin ini, bikin itu, bikin ini untuk melakukan nilai orientasi pelayanan. Saya bikin ini untuk ini, nilai bikin ini. Oke? Sudah ada yang tanya dengan jurnal? Silahkan. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, Ibu lanjut. Di tugas besok. Tugas besok, tugas individu. Besok kan tidak ada pembelajaran 1 hari pun. Jadi menjelaskan bagaimana sebagai peserta ASN mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di tempat kerjanya. Ya, ini diuraikan 7 nilai tersebut. Tugas kelompok, belanja kasus pada media elektronik. Boleh dari video, boleh dari berita, ya, berita tulisan. Bagaimana pelanggaran yang menjadi kasus. Salah satu saja ya. Oke, dari nilai dasar berakhlak. Ada yang ingin ditanyakan untuk tugas tanggal 5? Tidak ada, Ibu lanjut. Tugas tanggal 6. Kita jumpa lagi tanggal 7 ya. Kita jumpa lagi tanggal 7. Jadi tanggal 6 masih ada tugas. Ya. Tugas kelompok. Ya, Ibu jelaskan dulu tugas kelompok karena ada tugas individu juga. Di tanggal 6 ini juga seharian kita melakukan tugas. Belanja kasus juga. Boleh film pendek atau berita terkait dengan salah satu nilai-nilai dasar. Salah satu atau lebih. Ya, boleh 1 atau lebih ya. Yang diimplementasikan ya atau dilakukan, beri penjelasannya bagaimana deskripsinya, apa tindakan yang dilakukannya sehingga Bapak Ibu mengangkatnya menjadi merupakan nilai dasar yang berakhlak yang diimplementasikan. Tidak ya? Nah, tugas individu ini yang di sini bagaimana penerapan dan analisis. Pakai tabel ini ya. Pakai tabel ini dalam menjelaskannya tugas ini tugasnya ya. Ini tabelnya. Jadi ambil satu kegiatan saja.
Ya, ambil satu kegiatan saja apa yang telah dilakukan atau akan direncanakan. Ya, gampang yang akan direncanakan nanti diaktualisasikan. Kalau yang sudah direncanakan, yang telah dilakukan boleh juga. Ya, satu kegiatan pilih apa tahapan kegiatannya, misalnya ya menggunakan media pembelajaran apa ya bahan dari alam. Tahapannya apa? Ya, atau misalnya dalam suatu kegiatan apa yang kita lakukan. Tahapannya apa? Mau bikin ini, mau bikin kegiatan ini, bikin ini dulu, baru ini dulu, baru ini. Ya, ini masuk dalam tahapan. Dari tiap tahapan harus ada keluar output, harus ada hasil. Ya, misalnya apa yang kita buat, itu ada outputnya. Nah, yang penting, ini yang penting yang Ibu mau lihat. Tetapi keterkaitan antara 2, 3, dan 4 itu harus mantap supaya pas di keterkaitan substansi mata pelatihan berakhlak itu, wah maaf, sudah terima kasih. Itu kelihatan, misalnya yang kita ambil akuntabel. Ya. Nah, dari nilai dasar akuntabel, apa yang menjadi ciri-ciri perilaku? Apa yang menjadi perilaku dari nilai dasar tersebut yang kita akan lakukan? Ya, tadi seperti tadi ya Ibu kasih lihat berorientasi pelayanan, ada 3 perilakunya. Apa dari 3 itu yang bisa kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Mau 3-3-nya, mau 1, mau 2, silahkan tulis. Ada yang ingin ditanyakan? Stop share supaya Ibu bisa melihatnya. Untuk tugas ada yang ingin ditanyakan? Jelas semuanya ya? Jelas ya, karena sudah dibaca sebelum kita belajar. Jadi caranya baca sebelum kita masuk pembelajaran supaya waktu kita belajar ada hal-hal yang belum diketahui itu bisa ditanyakan karena waktu terbatas. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan berarti tugas sudah jelas. Sehingga kita melanjutkan pembelajaran kita, materi kita. Nah, contoh ya, tadi itu ya, di kolom 5 kita menyampaikan bahwa saya melakukan berorientasi pelayanan. Bahwa oh saya ini ramah, cekatan ya. Saya mengambil perilaku ini. Atau misalnya saya melakukan perbaikan tiada henti. Tapi seiring dengan apa yang kita lakukan dalam tahapan. Ya, dalam tahapan yang kita lagi buat itu. Kan dia keluar per tahapan. Jadi nilai dasar yang kita akan angkat ini, dia keluar per tahapan. Misalnya dari satu tahapan yang kita buat ini, ada 3 nilai atau ada 7 nilai, tulis ke-7-nya. Ya, tulis ke-7-7-nya situ, di kolom 5. Atau misalnya cuma 2, tulis apa yang kita lakukan. Kode etik atau perilaku yang kita bisa perlihatkan, itu yang kita tulis. Di kolom 6-nya. Ini menjadi tugas untuk agenda 2. Untuk mempermudah bagaimana membuat rancangan aktualisasinya. Jadi jangan menunda pekerjaan. Kalau bisa yang direncanakan untuk diaktualisasikan buat supaya nanti pada pertemuan kedua kita akan bahas. Mungkin ada masukan dari teman-teman, oh ini boleh masuk nilai ini. Adaptif dia boleh masuk, ya. Atau kolaboratif dia bisa masuk. Mari kita lihat ya, tadi kita sudah membahas tentang berorientasi pelayanan, sekarang kita lihat lagi akuntabel. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kata kuncinya apa? Integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Kalimat pendorongnya apa? Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Bagaimana orang tahu bahwa Bapak Ibu telah akuntabel, telah melakukan nilai dasar itu? Nah, kelihatan bahwa sebagai ASN melaksanakan tugas dengan jujur,
bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Atau apa yang bisa dilihat? Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efisien, dan efektif. Misalnya, sebagai guru kita membuat RPP karena tidak ada printer di rumah, kita menggunakan komputer sekolah. Kita menggunakan kekayaan dan barang milik negara itu kan milik sekolah, milik negara secara bertanggung jawab. Tidak habis pakai langsung pergi saja tanpa mematikan dulu dan menyimpan kembali. Ya, pokoknya yang penting saya punya pekerjaan sudah selesai. Tidak, harus bertanggung jawab serta efektif dan efisien. Menggunakan kertas yang ada dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak berkonsep sudah pakai kertas baru. Ya, kalau baru konsep boleh menggunakan kertas bekas. Karena ini kan masih konsep. Mungkin ada masukan dari teman sejawat, rekan guru, atau dari mentor, akan ada coret-coret. Nanti akan disampaikan, Pak, untuk efisien saya masih menggunakan kertas bekas. Nanti kalau sudah bagusnya baru saya di kertas bagus. Ya, sampaikan kepada mentor bahwa saya diajarkan oleh Ibu Stinja harus efisien. Ya, salah satunya itu. Oke. Dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, contoh tadi ya di film pendek. Apalagi guru. Kalau ada orang tua yang punya ambisi agar muridnya atau anaknya bisa jadi juara, pergi ke guru, Pak Guru, Bu Guru, kasih dong contoh-contoh soal atau bocoran. Nanti deh, gampang itu. Nah, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Jadi di sini ya, karena misalnya ada, anak tetangganya juara, dia juga mau anaknya juara. Wah, pergi sama Bu Guru. Bu Guru, boleh dong? Ya, jadi tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Orang bisa melihat kita. Kompeten ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada langsung tanya ya, supaya kita akuntabel. Maaf, akuntabel. Kita maju ke kompeten kalau tidak ada yang ditanyakan. Definisinya apa? Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kalau kita belum bisa bikin PowerPoint, kita harus belajar pada yang tahu. Wah, Pak, saya lihat PowerPoint Bapak bagus sekali. Kalau Bapak punya waktu, boleh ajar kami, Pak. Ya, ada beberapa guru yang ingin belajar. Karena Bapak punya kemampuan itu. Ingat ya, Bapak Ibu, bahwa manusia itu punya 5 tingkatan. Dan tingkatan tertinggi adalah pengakuan pengakuan diri oleh orang lain. Itu tahap kelima. Selain kebutuhan pangan, sandang, dan lain ya. Di tahap 1, 2, 3. Tahap 5 itu adalah pengakuan diri. Sehingga bukan ingin dipuji, tapi ingin diakui ya kemampuannya. Kalau kita mengakui kemampuannya, dia juga akan merasa dihargai. Nah, sehingga dia akan dengan senang hati mengajarkan itu kepada kita. Ya, kita ingin terus belajar. Nah, apa kata kunci? Kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning, agility, dan ahli di bidangnya. Apa kalimat pendukungnya? Kami terus belajar mengembangkan kapabilitas. Nah, bagaimana orang bisa melihat bahwa kita kompeten? Kita meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Ya, harus virtual mengajar. Kalau kita tidak bisa pakai IT, apa kata Nia? Ya, membantu orang lain belajar. Ada anak didik kita yang masih kurang pandai. Ibu tidak mengatakan bodoh ya, karena orang pandai itu karena rajin belajar. Jadi, nah untuk bisa rajin belajar, siapa yang mengajar, itulah tugas Bapak Ibu sebagai guru. Bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Nah, membantu orang lain belajar. Atau misalnya, Dokter Asep, karena lihat perawat-perawat itu kurang mampu menangani bagaimana di UGD atau di yang darurat-darurat, dia kurang mampu.
mengatasi hal tersebut, misalnya luka atau pendarahan atau apa yang mendadak yang perlu pertolongan cepat, boleh dilakukan in-house training kepada perawat-perawat atau unsur-unsur yang terkait dengan hal tersebut sehingga mereka menjadi lebih terampil. Artinya, Dr. Asep membantu orang lain belajar dan melalui in-house training. Nah, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, kita harus punya nawa itu bahwa kita melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Orang akan merasakannya. Kita melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk nilai dasar kompeten? Kalau tidak, kita akan lanjut. Nah, harmonis, baru katanya saja harmonis, ya. Ini sudah menggambarkan bagaimana kita saling peduli dan menghargai perbedaan. Ya, kita saling peduli dan menghargai perbedaan. Kalau ada guru-guru yang masih pada zaman guru-guru tua, itu namanya disebut masih milenial. Artinya, dan sekarang ini disebut zaman milenial, kita berbeda zaman, ya. Dulu itu yang kolonial ini tidak tahu urusan karena dia menggunakan spidol atau kapur mengajar sehingga dia masih zaman kolonial. Tetapi yang milenial sekarang sudah pakai infocus. Nah, bagaimana kita bisa menghargai perbedaan itu, ya? Dengan tadi kita melakukan mengajar orang lain untuk belajar, ya. Kita peduli. Wah, Pak, kayaknya kalau Bapak menggunakan ini lebih bagus, Pak. Nah, kita peduli bahwa dari evaluasi yang ada, wah ternyata pembelajaran secara virtual itu, daring itu tidak bisa ditangkap dengan baik kalau hanya memberi soal tanpa menjelaskan. Ya, Ibu punya pengalaman karena Ibu punya anak masih kecil ya, masih SMP. Sehingga Ibu tanya, belajar nak? Iya, mau dikasih tugas. Aduh Mama, saya tidak tahu ini apa yang begini, tidak diajar sudah dikasih tugas. Jadi ini harus membantu ya, kita peduli. Bagaimana kita menghargai perbedaan, kita peduli. Kata kuncinya apa? Peduli, perbedaan, dan selaras. Nah, kalimat pendorongnya, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Bagaimana orang bisa melihat perilaku kita atau merasakan perilaku kita dengan kita melaksanakan nilai dasar harmonis? Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, ya, apapun latar belakangnya. Kalau dia SMP seatap, ya, satu atap, itu biasanya daerah-daerah terpencil. Pasti dengan latar belakang yang masih terbelakang, ya, kita harus menghargai apapun latar belakangnya, ya. Saling suka menolong orang lain, suka menolong siswa yang masih kurang pandai. Ya, tadi dengan memberi tambahan pembelajaran di luar jam pelajaran yang minim memang di sekolah, kita membuat kelompok-kelompok belajar. Ya, kita membuat kelompok-kelompok belajar. Membangun lingkungan kinerja yang kondusif. Ya, ini perilaku yang kita bisa perlihatkan, yang bisa dirasakan oleh orang lain bahwa kita melakukan nilai dasar harmonis. Ada yang ingin ditanyakan untuk nilai dasar ini? Ibu terlalu cepat? Halo? Boleh? Intonasi Ibu tidak cepat? Kalau terlalu cepat bilang ya, supaya Ibu jangan... Oke, boleh ya? Boleh, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Boleh, Bu. Baik, lanjut ya. Sekarang kita loyal. Nah, kita masih punya waktu. Supaya kita bisa berdiskusi lagi. Makanya Ibu jelaskan dulu semuanya. Kalau Ibu tidak jelaskan semuanya, bagaimana bisa mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Loyal. Baru kata loyal saja ini sudah menggambarkan bagaimana sikap kita. Loyal. Nah, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ini sebagai SN ya yang loyal. Ini mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Misalnya, tetangga ada pesta besok.
Wah, bagaimana saya tidak mengajar besok? Waduh, apa kata dunia? Anak-anak bermain-main saja, kita pergi pesta. Jadi caranya kita membantu tetangga, karena tetangga tidak enak juga kita tidak pergi membantu. Sore hari kita pergi membantunya, supaya store muka dalam artian kita membantu mereka. Dan mohon izin, karena ada kelas kami, jadi saya tidak hadir besok, mohon maaf ya. Nah, atau kita dengan guru lain yang misalnya ada lowong, kita boleh minta tolong ya. Tetapi kita tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, kita tetap mengutamakannya. Nah, apa kalimat pendorongnya? Kami berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kata kuncinya apa? Komitmen, dedikasi. Apa yang bisa kita kontribusikan? Jiwa nasionalisme kita harus tetap ya, jiwa pengabdian. Nah, kata-kata orang, pengabdian itu sulit, tidak sulit kalau ikhlas kita lakukan ya. Dari nama itu kita saja, kalau kita ikhlas melakukan itu, tidak ada pengabdian yang sulit. Bagaimana orang bisa melihat bahwa kita loyal melakukan salah satu nilai dasar ini? Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Ya, jadi kita tidak menjadi provokator. Jangan kita yang menjadi provokator, tetapi kita menjaga nama baik sesama teman. Jangan kita susupo. Wah, dia itu biasa kan, wah, ya. Makanya kita harus menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi kita, ya, menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Ada yang ingin ditanyakan untuk nilai dasar loyal? Kalau tidak, kita lanjut. Adaptif. Wah, adaptif. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Terus berinovasi. Kalau di daerah terpencil, ya, bagaimana kita bisa ada media pembelajaran? Aduh, cuma hutan-hutan yang di sekitar kita. Apa bisa kita lakukan? Kita manfaatkan alam yang indah itu untuk pembelajaran. Ya, misalnya kita ajak siswa-siswi keluar, lihat apa yang bisa kalian dapatkan, ya, tumbuhan, hewan apa yang bisa kita lihat, lingkungan kita. Nah, terus berinovasi, misalnya karena tidak ada siswa-siswi tidak mempunyai HP, daerah terpencil, jaringan tidak ada, kita buat kelompok-kelompok kecil. Kita minta izin kepada orang tua, ya, bahwa kami melakukannya karena ini masa pandemi sehingga juga kelompok-kelompoknya tidak perlu besar, kecil-kecil. Nah, itu membutuhkan bagaimana inovasi kita, ya, bagaimana antusias kita menghadapi perubahan yang ada. Kalau dulu kita di kelas saja, bla bla bla, selesai pulang. Ini kita harus mengunjungi kelompok-kelompok yang kita buat. Kita harus antusias. Nah, apa kalimat afirmasinya? Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Ya, kata kuncinya apa? Inovasi. Ya, antusias terhadap perubahan, proaktif. Kalau ada siswa-siswi yang kurang pandai, kita proaktif. Ya, kita kunjungi keluarganya. Misalnya, Bapak Ibu, berdasarkan evaluasi saya, yang penting ada dasar ya. Jangan langsung ke juru-juru orang bilang ya. Kita ke sana berdasarkan evaluasi anak Bapak Ibu mendapat nilai di bawah ya, di bawah standar yang ada, sehingga dia perlu ada perhatian untuk belajar. Di rumah tugas-tugas dia tidak selesaikan dengan baik sehingga perlu ada perhatian dari Bapak Ibu ya. Harus proaktif. Contoh ya, contoh Ibu selalu mendapat juga SMS dari guru ya, wali kelas. Kami ada grup orang tua murid. Kalau susah ketemu bikin grup WA orang tua murid. Sampaikan ya bahwa ini tidak hadir
ada apa ya? Ya, atau ini begini. Boleh japri kalau dia terlalu riskan untuk disampaikan. Jadi sehingga ada proaktif kita, ya. Kita antusias melakukan hal-hal yang ingin kita rubah supaya dia bisa pandai, dia bisa masuk ke standar. Nah, apa yang kita bisa dilihat orang dengan perilaku yang kita lakukan dengan adaptif ini? Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Jangan, aduh saya ini gaptek, tidak bisa saya IT, biar saya begini-begini saja. Tidak boleh demikian. Harus cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Sekarang sistemnya virtual, ya, dalam jaringan, daring, ya. Bagaimana kita mensiasatinya? Bagaimana kita menyesuaikan diri supaya kita bisa menyesuaikan diri? Terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Itu yang orang bisa lihat, perilaku yang kita bisa lakukan bahwa kita melakukan nilai dasar adaptif. Ada yang ingin ditanyakan? Mari kita lihat nilai terakhir, kolaboratif. Membangun kerjasama yang sinergi. Kata kuncinya, kesediaan bekerja sama. Sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kalimat afirmasinya, kami membangun kerjasama yang sinergi. Apa panduan perilaku yang bisa dilihat orang? Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Misalnya, memberi kesempatan kepada orang tua berkontribusi untuk bagaimana meningkatkan kecerdasan anaknya, ya, atau memberikan kesempatan kepada rekan sejawat untuk mengevaluasi atau menyelidiki, menambahkan apa RPP yang kita bikin, mungkin masih kurang, atau misalnya media yang kita buat, kita uji coba di depan rekan-rekan guru, wah ini masih kurang, ini perlu dikasih begini lagi dia, supaya dia bisa dipahami oleh siswa, ya. Artinya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Nah, misalnya mentor menyampaikan, wah kan mentor mempunyai pengalaman. Dia diangkat dalam jabatan tersebut karena yang bersangkutan dianggap cakap dan mampu. Apakah sebagai kepala sekolah, sebagai kepala seksi, sebagai kepala rumah sakit, ya. Dia dianggap cakap dan mampu. Kalaupun dia memberikan kontribusi, kita mendengarnya. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ya. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kita terbuka, ya, bekerja sama. Misalnya dengan peternak, ya, atau kita menjalin kerjasama dengan siapa yang bisa menghasilkan pakan ternak yang murah. Karena dengan adanya biaya produksi yang murah, otomatis nilai jualnya akan, misalnya tetap, kita akan mendapatkan nilai tambah yang lebih, ya. Atau menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Itu kolaboratif, ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan?